Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya duduk di sini. Saya diangkat 15 menit aja ya. Jadi saya duduk di sini rezeki yang saya bicarakan tadi. Saya digerakkan Allah kemarin. Tiba-tiba nelpon beliau. Saya sudah lama mengamati beliau ini. Alhamdulillah kepada Allah, beliau Bunda Weli ini sama-sama di Dewan Pakar. Jadi lihat, waduh, ini luar biasa ini, gerakannya luar biasa, gigih gitu. Itu di mata saya gigih. Jadi kemampuan orang itu kan macam-macam ya. Jadi ada yang teknis, ada yang konseptor ya kan, ada yang strategis, ada yang lobby, ini lengkap. Saya lihat, saya perhatikan gitu ya. Nah, kemarin digerakkan Allah pun, udah hadir aja besok kan rapat nih, kasih kayak apa gitu materi. Takdir Allah lagi. Biasanya kan saya itu tahu nggak, udah 10 tahun nggak nginjek ini kantor ini. Ini rezeki luar biasa loh. Dia jarang di Jakarta juga. Keluar kota keliling-keliling. Jadi saya menganggap, kenapa saya jarang di Jakarta? Saya anggap bumi ini apa istilahnya itu rumah saya. Jadi mau di benua mana aja, nanti bumi ini rumah saya sekarang, dunia ini. Nanti kalau saya pindah alamat, sekarang Tulmangot baru pindah alamat di akhirat. Gitu. Jadi saya nggak menganggap, oh Mampang rumah saya, Karawaci rumah saya, enggak. Jadi saya di mana saja. Kami dua ini suami, saya bawa suami. Kami dua ini sekarang jalan kemana-mana gitu. Jadi Bapak Ibu semua, Bapak ini satu ya suami saya. Jadi Ibu-Ibu semua satu ya. Kita salawat dulu ya kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jadi satu itu yang saya senang sekali. Saya dapat rezeki banyak hari ini, kenal dengan Ibu-Ibu semua. Yang kedua, apa ya? Kita itu, maka judulnya saya kasih ke beliau ini, apa Bun ininya bahasanya? Aku bilang gini aja, ini yang bahasa kita. Mungkin kira informasi ini. Jadi perempuan ini juga punya program unggulannya Korea Iba Desa Binaan. Alhamdulillah sekarang udah ada 14. Jadi apa yang bikin bisa beda sama dengan Bunda? Karena mereka tuh suka untuk desa. It's me peduli semuanya, peduli kemanusiaan, semua politik, ekonomi, sosial. Terutama dana berita. Bukannya ada. Amin, alhamdulillah. Ya. Optimalisasi diri jadi perempuan mumpuni, meneladani Khadijah, teladan muslimah sepanjang masa. Jadi ini saya sudah ngarang buku tahun 2008. Khadijah sang motivator, teladan muslimah sepanjang masa. Nanti dari saya bicara, siapa yang mendapat buku, ajukan pertanyaan. Nanti kalau dapat dia bertanya, semua bertanya, saya sudah siapkan. Saya kasih free. Harganya ini 50.000. Nah, tapi karena ibu-ibu nanti bertanya, kenapa? Kalau bertanya berarti dia mencermati, ya kan? Nah, ini buku ini yang ngasih sambutannya itu orang-orang hebat. Satu, Menteri Pemberdayaan Perempuan Mutia Hatta. Yang kedua, Tuti Alawiyah. Yang ketiga, Dewi Munti. Yang keempat itu satu lagi itu siapa namanya? Umi Yoyo Yusroh. Jadi beliau ini sepertinya kadernya Umi Yoyo Yusroh. Karena perempuan di Indonesia ini yang saya lihat ya, kalau Tuti Alawiyah itu dominannya itu ke pendidikan dan keagamaan. Itu Tuti Alawiyah. Kalau Dewi Munti itu dominannya ke bisnis. Alhamdulillah Dewi Munti masih hidup. Kalau Umi Yoyo Yusroh itu ke politik. Beliau ini ada semua. Jadi kami kan seumur nih, selisih setahun 2 tahun gitu ya. Jadi ibu-ibu semua dengan judul Khadijah sang motivator, teladan muslimah sepanjang masa. Kenapa Khadijah itu jadi motivator dan teladan?
Karena rupanya selama ini kita jarang menggali. Khadijah itu dianggap istri Nabi, pengusaha. Setelah saya gali, ternyata luar biasa Khadijah itu. Kenapa kita harus merujuk? Ada dua manusia teladan kita. Yang laki-laki, yang suami, yang siapa saja anak laki-laki itu harus meniru Rasulullah. Maka saya ada buku juga, Muhammad sang motivator teladan umat sepanjang masa. Nah, itu. Jadi ibu-ibu nggak usah pusing-pusing, ikuti aja ini. Apa kata dia, apa kata kita, ya kan? Apa yang dipikirkan dia pikirkan kita. Kenapa, Bu? Kok Khadijah itu bisa menjadi sang motivator teladan muslimah sepanjang masa? Khadijah itu ternyata ada 8 kualifikasi. 8 kualifikasi. Yang pertama, beliau itu adalah insan yang berakhlak mulia. Dari mana kita tahu dia insan berakhlak mulia? Perjuangannya berdakwah bersama Rasulullah, berkorban hartanya sampai habis, sampai dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apabila dalam berdakwahmu kurang logistiknya, kan bahasa saya sekarang lah ya, kurang logistik, apabila aku sudah meninggal, gali kuburku, ambil tulang belulangnya untuk berdakwah. Luar biasa ya. Yang tidak kalah penting lagi, ini sudah insan yang berakhlak mulia. Yang kedua, ibu-ibu semua, ya, cerdas. Siapa itu orang cerdas? Ini orang cerdas semua. Saya dapat rezeki banyak nih. Kalau bergaul dengan orang cerdas itu enak. Kalau yang kurang cerdas itu ribet, ruwet, rempong, resek. Kalau orang cerdas itu sek gitu ya. Cepat gercep gitu. Ayo sana. Karena di kami dua ini kan cerdas, cepat selesai gitu. Kalau ngomongnya politik, ekonomi, sosial, budaya, perkan kemarin ngobrol semua sampai masalah psikologi kita bahas, tapi nyambung gitu. Nah, orang cerdas, di mana kecerdasannya Rasulullah Khadijah, dia bisa memilih suami yang membawa dia ke surga. Bahkan beliau ketika berpamit kepada suaminya, wahai sayangku, sepertinya aku berangkat duluan. Apa kata Rasulullah? Berangkatlah dengan doaku. Ya, Allah sudah mempersiapkan surga untukmu. Luar biasa. Kita belum tentu, tapi saya berdoa, saya bilang sama suami saya, Papa, asal Papa ikhlas sama Mama, dampingi Mama, jaga Mama, biarkan Mama masuk surga ya Pak. Ya kalau boleh, Bunda Ratu sarankan, suami itu tameng neraka. Jadi kalau kita punya suami yang sayang, ya, yang setia, jaga, karena dia tameng neraka. Apakah kita sendirian itu tidak berhak masuk surga? Tidak, tapi berat. Saya pernah mengalami single parent. Ini alhamdulillah suami berat sekali. Ada teman saya bilang, saya bukan begini, karena saya pernah mengalami. Jadi single parent itu berat sekali. Belum godaan dari luar, belum godaan di belakang, belum dari dalam, belum diejek. Belum ditakut, saya dulu ditakut waktu saya masih single, ditakuti istri orang. Takut suaminya diambil. Betul, main-main. Apalagi zaman sekarang ngeri. Jadi yang punya suami jaga suaminya. Kalau misalnya suaminya agak kurang baik, bawa ke saya, nanti saya nasihat. Apa nasihat saya kepada anak saya? Kepada anak saya laki-laki baru saja nikah, maka saya ini jadi mertua idaman. Saya bilang, anakku sayang Rahman, muliakan istrimu nak, manjakan dia nak, hormati dia nak, kasih dia uang nak, jangan kasih dia kerja nak, jangan kasih dia bersedih nak, iya mak. Gitu loh. Jangan kasih kerja tangannya halus. Biar apa tugas istri itu? Tugas istri itu seorang bidadari, seorang ratu di dalam rumah tangga yang tugasnya mengandung, melahirkan, bersolek, bermain dengan suami dan mendidik anak. Budaya kita Indonesia ini salah, keliru. Budaya Indonesia
ada yang bisa sama dengan budaya Islam, ya, ada yang tidak sama. Kita yang hadir di sini, kalau saya mau pakai budaya Lampung, pakai budaya Aceh, pakai budaya Jawa, pakai budaya Arab belum tentu sama dengan budaya Islam, gitu loh. Itu nggak ketemu. Ketemu di mana? Islam. Ternyata Islam indah sekali memuliakan perempuan. Gitu loh. Kenapa saya pakaian seperti ini? Ya. Biar perempuan tuh modis, cantik, gitu, menghormati yang punya acara. Jadi daya tarik seorang perempuan itu di kecantikannya. Jadi nanti saya pernah jadi putri Lampung. Nanti kapan-kapan saya kan belajar nih, belajar cara jalan, cara bicara, cara berpakaian, cara makan, ya. Ada lagi komunikasi merebut hati. Kalau hati sudah terebut, dompet ikut. Nanti perempuan-perempuan kalau mau nanti saya akan bagaimana Bun? Karena badan satu dengan badan yang lain itu beda, modelnya beda, ya. Ini saya ini minus, tapi sambil bergaya. Gak apa-apa mak pakai kacamata hitam, tak masalah. Kan cantik ya. Memang tidak lazim. Seperti Bunda Ratu ini kan tidak lazim pakai kacamata hitam. Kan kalau perempuan tuh pakai kacamata hitam itu keren ya, keren. Jadi kita tidak perlu mainstream. Mainstream itu sama seperti orang. Jadi kita itu harus punya apa? Ciri lah, ciri sendiri. Bunda Ratu itu dandanannya seperti ini. Gitu. Tapi ini kan event ini, nanti event lain lagi. Saya itu kalau nggak salah ada 6 baju, ada 6 macam. Jadi ini saya sebut baju kerajaan, ada baju putri, ada baju kurcaci. Yang saya turun lapangan kan baju kurcaci itu, yang kayak gitu. Terus ada baju syar'i, ada baju daster, ada baju apalagi. Nanti ibu-ibu nanti kapan-kapan ya kita istilahnya apa? Dalam penampilan penting ya. Baju kerajaan. Terus cerdas. Jadi bagi yang single tapi memang dalam rumah tangga jangan dipaksakan ya. Kalau memang kita cari, saya sampaikan ada janda, ada duda. Saya biro jodoh juga. Kemarin barusan nganterin. Wah, jadi kebutuhan. Karena apa? Saya bilang gini sama teman-teman, anak nggak bisa menggantikan. Ada kan anak, mama jangan nikah lagi, papa jangan nikah lagi. Nanti kami menggantikan, nggak bisa. Iya nggak bisa anakku saya, nggak bisa. Kan nggak mungkin dong. Ya ada hal-hal yang memang harus dilakukan oleh pasangan. Jadi gimana Bun caranya? Ya nanti kapan-kapan konsultasi ya, karena apa ya? Kebutuhan orang tuh beda-beda, kondisinya beda-beda. Tapi substansinya, hakikatnya pasangan itu sangat penting asal. Suami itu harus sejuk dipandang, jujur, setia, penyayang, taat ibadah, tidak merokok, terus punya penghasilan. Kalau tidak kualifikasi itu lebih baik gak usah. Neraka. Ya. Yang jodoh bisa. Iya, patah tumbuh hilang berganti, disakiti cari ganti. Hidup cuma sekali. Harus dinikmati, jangan kita ngurus-ngurus dada. Nah, memang kadang saya ngomong ini kesannya apa ya? Kesannya agak lain gitu ya. Tapi memang kita harus realistis ibu-ibu. Kenapa? Kalau kita tidak realistis, sayang, bener dulu nanti nggak ada kebukul. Ya nanti. Dan kita harus realistis. Baik laki maupun perempuan memilih pasangan realistis. Ada lagi begini, yang bicara begini, misalnya gini, engkaulah apa bahasanya, engkaulah harapanku, engkaulah aku tergantung kepadamu. Jangan. Suami itu bukan kekasih kita,
Pasangan istri itu bukan kekasih, pasangan hidup. Bayangin tutup sama botol, Bunda. Kalau botol nggak ada tutup gimana sih? Ya tumpah-tumpah gitu ya. Kekasih kita yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahus Somad, hanya Allah tempat bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada bukan menyembah, hanya kepada bukan memohon pertolongan. Lalu pasangan itu siapa ya? Pasangan. Aku jadikan engkau berpasangan agar engkau menjalin kasih sayang dan engkau tentram di sampingnya. Jadi alhamdulillah saya kemarin kan itu saya bilang kalau kita dizolimi sabar. Berarti Allah itu punya rencana baik. Allah menolong orang sabar. Allah bersama orang sabar. Nah, ketika suami saya waktu itu tahun 2005 ya itu diambil oleh perempuan lain, la haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya suami saya milik Allah, kembali kepada Allah. Itu tadi patah tumbuh hilang berganti, dihianati cari ganti. Hidup cuma sekali, harus dinikmati. Meninggal nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak masalah. Kalau meninggal kan kita kan butuh pasangan. Tapi itu yang saya bilang tadi, kondisi orang kan beda-beda sayang, beda-beda. Tapi pasangan itu penting. Asal tadi, asal ya, asal syaratnya itu Bunda Leli. Asal syaratnya ketemu. Kita bagusnya berpasangan. Tapi kalau nggak ketemu yang kualifikasi jangan, nanti neraka. Tapi kalau ketemu yang tadi, yang sejuk dipandang, jujur, setia, penyayang, taat ibadah, tidak merokok, punya penghasilan, ya itu surga. Di mana nyarinya itu? Ada di dunia. Tenang aja, kan ada jodohnya. Ya. Oke, itu baru dua nih cerdas. Yang ketiga ya. Dia udah dapat buku nih, terima kasih saya. Yang ketiga, nanti saya nya. Yang ketiga saya bisa. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Ya belum. Kan mak comblangnya bukan Bunda Ratu. Kan tergantung. Coba ya kalau kita dagang tergantung yang jual ya, benar nggak? Nah, gitu ya. Terus yang ketiga beliau ini Khadijah ini istri solehah, ya. Beliau ini apa ya istilahnya itu sangat menyayangi Rasulullah ya, sangat menyayangi Rasulullah. Beliau sampai Khadijah Rasulullah ketakutan ya ketika di Gua Hiro ya. Itu katanya wahai pertama kan, terus katanya Muhammad yakinlah bahwa Allah itu sangat sayang kepadamu karena engkau orang baik. Coba ya kan, menggigil Rasulullah ketakutan kan ya. Nah di bawahnya coba. Yang keempat Khadijah ini itu adalah ibu yang bijak. Apa tanda ibu yang bijak? Dia menyayangi anaknya dan anaknya sayang kepada dia. Ini termasuk ibu yang bijak beliau. Ya, ini kayaknya udah mau dijak milenium ini. Nah, yang kelima, pendidik yang sukses ya. Pendidik itu apa sih? Proses memperbaiki akhlak ya dan perilaku. Sampai hari ini kan setelah saya baca ini ya, udah terdidik saya mengidolakan. Jadi tingkah laku saya harus bercermin kepada Khadijah. Saya bukan apa-apa Khadijah, gak ada kukunya kalau saya dibanding, tapi saya ingin meniru Khadijah. Nah yang ke 6 pengusaha kaya. Nah jadi ibu-ibu, walaupun ibu-ibu sudah di atas ini gampang. Maka saya tuh bawa bumbu seblak, nanti yang mau usaha seblak. Jadi nanti saya tuh suami saya ini produksi bumbu plung-plung. Tinggal plung kayak Indomie, nggak perlu mikir. Itu saya bawa bumbu seblak sama soto bening. Bisa jual soto bening 8.000 perak. Ya itu saya bawa 100 gram nanti 3 liter, tinggal kasih
toge sama ayam suwir kayak bubur ayam, jadi itu soto. Ya ibu-ibu sama ayam. Jadi supaya menjadi pengusaha kaya, gitu loh. Kaya dalam artian ya, alhamdulillah kayak Bunda Ratu ini kan pasif income. Jadi saya lagi ceramah di sini Bunda Weli, ada orang yang lagi mengerjakan, lagi mencetak duit saya. Karena usia saya sudah segini, jadi saya bilang terserahlah, saya nggak utusin. Kalau dulu kan 16 divisi saya usahanya, saya punya holding, punya grup. Maka saya pernah bawa penanaman, kan waktu saya mau jadi ketua umum Batam ICMI Peduli kan saya dites dulu. Mampu gak saya jadi ketua umum? Saya dites jadi panitia ad hoc, saya bawa rombongan ke Lampung habis 600 juta menanam pohon pribadi saya gitu. Bawa asis segala macam dites, lulus, alhamdulillah sama Menteri Zulkifli waktu itu. Nah, alhamdulillah saya di SK-kan jadi Batam. Cuma dalam perjalanan saya ini Allah itu memberikan peristiwa-peristiwa yang tragis. Anak saya pecah tengkorak 2019. Itu demo KPK. Hampir gila saya buka tuh Pak Islam Amin. Undang-undang KPK kan dilemahkan. 2021 anak saya yang nomor 2 itu masuk penjara. Waduh, luar biasa. Belum masalah kasus, tapi alhamdulillah kalau lillah tiada lelah. Ingat ini. Kalau lelah tiada lelah. Nah, jadi ibu-ibu harus kaya, pasif income. Nah, kalau ada uang zaman sekarang, kondisi sekarang, jangan bangun-bangun ini, Bunda Weli, jangan ngabiskan di properti, jangan. Kalau nanti kalau mau villa yang murah-murah tapi cantik. Saya kan kontraktor juga. Saya insya Allah saya pinter maksudnya ini dikasih Allah ilmu. Bangunan contoh bikin glamping misalnya dari bambu. Terus itu lantainya pakai keramik KW3, gitu loh. Jadi saya bisa menghemat. Gitu loh. Dan saya kalau membangun, 1 indah, 2 sehat, 3 itu aman. Jadi arsitek, mungkin Bunda tidak pernah seorang arsitek diajarkan bagaimana membangun itu sehat dan aman. Coba perhatikan, kita masuk ke rumah orang-orang ya, masuk ke rumah orang-orang, kalau malam ya rumahnya itu gelap, tutup. Kalau rumah saya enggak, jadi untuk keindahan kaca, untuk keamanan teralis, untuk nyamuk, kalau pas AC mati, kasar nyamuk, jendela. Gitu ya. Nah jadi udaranya bertukar, jadi AB istilahnya tuh harus ada 3 aspek itu, ya 1 keindahan, 2 kesehatan, 3 keamanan, ya. Dan nanti kita kolaborasi saya. Nah jadi nanti Bunda, siapa tahu saya ada masukan ya. Kan ini saya ingin gini, saya kasih tahu hadiah. Justru saya senang banget dapat berita ini. Jadi saya yang lalu dizolimi orang, padahal saya tulus ikhlas. Mestinya kalau saya minta tarik, saya dikasih 500 juta. Tapi saya tulus ikhlas pengen menolong dia. Tapi dia berkhianat dengan saya mundur. Tapi saya nggak tega, mengalah saja. Pasti Allah tidak tidur. Allah pasti menolong hambanya. Dikasih di luar biasa. Dan yang kedua, saya ada lagi binaan di kapan-kapan kita main kebun duren, arwana, glamping di Sukabumi. Ya bisa lanjut nih, habis dari ke Sukabumi. Itu keren lagi Mama. Pokoknya enak kita jalan, apalagi dengan pasangan, seru lagi. Bikin panas ya, nanti bikin panas keluar dari sini, Bun cari dong, Bun tenang. Terus yang terakhir. Yang terakhir yang 6 pengusaha kaya ya, 7 kepemimpinan positif. Siapa sih pemimpin? Setiap Al-Quran sudah disebutkan setiap diri adalah pemimpin. Jadi ibu-ibu semua, bunda-bunda semua, mak-mak semua, jadikanlah kita ini punya citra diri positif. Kita harus jujur apa adanya, jangan berpura-pura. Ya, saya sampaikan misalnya contoh usaha lagi turun, wajar turun, roda kan berputar. Dalam usaha dan teori ekonomi, saya kan sarjana ekonomi, kan usaha itu kan ada ya tumbuh, berkembang, stagnasi, turun. Maka ada dalam ilmu marketing itu diversifikasi usaha. Usaha itu jangan satu. Kalau kita berkebun itu dari ada jati, ada terong, ada cabai, mati satu. Maka saya alhamdulillah, saya itu mati satu, ada lain, mati satu ada. Cuma sekarang surut. Penghasilan saya sekarang ini tinggal 10%.
ngepas. Kalau dulu kan bisa, sekarang ngepas. Ada yang defisit. Saya pernah, nggak usah saya sebutkan, saya ditelepon mantan menteri, istri mantan menteri, Bun, saya nggak percaya. Bun, boleh nggak pinjam uang 3 juta? Kaget saya. Coba bayangin, kaget saya. Saya telepon gitu ya, maksudnya itu saya memastikan dia atau bukan gitu. Ternyata benar. Saya bilang udahlah, nggak usah pinjam. Saya bilang, saya kasih aja ya. Berikutnya berapa bulan kemudian dipinjam lagi 750.000. Artinya coba. Tapi nanti insya Allah kalau kita sudah kolaborasi saya kan. Saya bilang sama beliau kan gini, saya bilang kan mau bawa ini udah, ada dana terbatas, udah gini aja. Saya kata beliau apa yang udah beratu bawa karena dananya nggak ada, udah nanti kita cari sama-sama. Saya bilang kita kolaborasi cari sama-sama ya kan ya, cari uang sama-sama. Nanti kita itu apa istilahnya jangan apa ya, kita itu seperti Indomie gitu loh, seperti Indofood. Ada yang produksi, ada yang distribusi, ada yang outlet gitu loh. Jadi ada ininya, seperti bangunan kokoh, ada fondasi, ada tiap. Jadi kalau kita sendiri itu apa namanya nanti kurang di dalam pelaksanaannya. Ini ada lagi Ibu Bunda Zaura, dia kan Demono itu orang luar biasa. Insya Allah dalam grup yang saya buat barusan ini, Bunda, Ayah, Anak, Hebat, itu ada sekitar 10 orang, tapi pemikiran dan kehebatannya itu bisa mewakili mungkin 100 juta orang gitu, pemikiran-pemikirannya. Jadi dikit tapi berkualitas. Jadi apa namanya pemimpin. Jadikan diri kita di pemimpin. Siapa sih sosok Bunda Ratu Agung? Oh, Bunda Ratu Agung itu adalah seorang motivator holistik, dokter holistik, pengusaha yang misalnya itu mapan, gitu ya. Orangnya baik hati, peduli, suka nolong, tidak sombong, rajin menabung, tebar senyum, taat ibadah. Begitu ya, betul nggak? Kalau kita refleksikan saya, kalau saya sudah refleksikan diri saya seperti itu, mungkin saya mau cemberut aja di sini nggak enak kan, betul nggak, Bu ya? Mau cemberut aja saya nggak berani, kenapa? Saya sudah refleksikan diri saya itu tebar senyum. Nah, terus taat ibadah, kalau saya buka jilbab di sini, kan nggak benar ya. Nah, itulah refleksi ada di sini. Jadi citra diri positif, bukan pencitraan. Kalau pencitraan itu bohong-bohongan, gitu ya. Citra diri positif. Jadi refleksikan diri kita ini seperti Khadijah, baik hati, peduli, suka nolong, tidak sombong, rajin menabung. Rajin menabung itu maksudnya itu tidak boros gitu. Saya bilang sama suami, Papa, ini kan makanan di freezer kita banyak sekali. Termasuk ini saya ngambil di freezer kan saya ada 10 ada 20. Pak, lebih baik kita nggak usah beli apa belanja ya. Kita ambil aja kita sedekah ya Pak, saya bilang gitu. Ya kan? Ada sambal ada apa saya ambil. Kenapa? Lebih baik uang itu kita sedekahkan gitu loh. Ya kan? Jadi kita sedekah yang dalam freezer. Kalau kita punya uang untuk belanja itu, lebih baik kita sedekahkan. Di tempat saya tuh bilang, Kak, ibu mau apa aja ada. Saya tuh bumbu aja 16 macam. Bumbu apa aja? Bumbu plum-plum. Berikutnya, jadi yang terakhir manajemen profesional. Apa arti manajemen? Ya, saya kan orang manajemen nih. Manajemen serangkaian kegiatan melalui usaha orang lain. Nah, jadi kalau kita misalnya kita sendiri itu kita repot. Jadi saya itu dengan suami saya. Nah, kita lihat juga potensi kita. Kalau saya kemampuan saya ini konseptor, saya ini juga apa istilahnya itu strategi konseptor, strategi lobby ya, itu kemampuan saya. Nah, kalau suami teknis, saya non teknis berarti. Nah, jadi yang masak, alhamdulillah beliau ini chef, jadi suka masak. Jadi saya tuh bangun jam 3 berdua ini ya, terus buka kamar, kucing masuk, semua berdoa kucing itu, ayo kita berdoa, saya kan senang kucing, jadi ada yang nongkrong ya, berdoa, alhamdulillahirabbil ayana badama amatama wa yusur minum, kucing berdoa. Habis itu kami dua pergilah buang air besar. Kenapa harus buang air besar? Ya, karena supaya perut kita kosong dan kita tidak ngantuk. Habis buang air besar, kita sholat tahajud 8 rakaat, sholat witir 3 rakaat, istighfar.
istighfar ya. Karena dalam firman Allah itu dalam Al-Quran, pergunakan waktu sahurmu untuk istighfar. Jadi kalau kita mau puasanya, suami saya puasa, saya enggak. Karena saya ini sudah operasi bariatrik. Kalau saya enggak dioperasi lambung saya bisa seperti Siti Wati, keturunan, hobi makan dan turunan. Jadi 7 saudara saya sama kakak saya yang saya sudah operasi, saya nggak bisa puasa, tapi mengurangi. Ya. Nah, jadi manajemen profesional ya, jangan acak-acakan kita tuh bangun, mulai dari kehidupan tuh mulai dari bangun jam 3. Habis istighfar, azan kan, habis azan kita sholat fajar, sholat qobliyah kan, jamaah gitu loh. Kalau suami mau ke masjid, kalau nggak jamaah kan di rumah di kantor itu kan sudah ada ruangan memang sudah jadi musola gitu loh ya. Anak-anak jadi imam ya. Jadi saya itu dengan anak saya, nah itulah keluarga, penting sekali keluarga. Jadi saya itu dengan anak saya itu saya iris gitu, connecting aja. Jadi anak saya itu anak saya kan 3 laki semua, jadi 1 udah nikah sama dokter. Alhamdulillah, doakan semoga bulan Maret ini saya jadi nenek. Ya. Saya bilang anak saya begini, nak, kalau anak mau lahir tahun 2025 ini, nak, itu generasi alfa. Jadi kalau mama ngurus kamu dulu, nak, telur, susu, macam-macam nasi, macam-macam. Sekarang, nak, jangan kenalkan anakmu dengan makanan matang. Kenapa? Teorinya manusia itu makhluk hidup, memerlukan makanan hidup. Makanan hidup itu ada di mana? Di buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi anakmu nanti, nak, ya saya bilang sama mantu saya, kasih susu kambing, kasih madu, kasih pepaya, kasih pisang, tapi kan dimasak, kasih nanas, kasih alpukat, jangan kasih nasi saja. Ini generasi lain, harus cerdas, gitu loh ya. Nah ini nanti ini kan direkam, bisa diupload ke YouTube, nanti kan bisa jadi rujukan ya. Jadi anak-anak yang lahir tahun 2005 ke atas ini, ya anak-anak yang istilahnya itu generasi alfa. Bayangkan 2045 mereka sudah umur 20 tahun, ya kan? Gitu loh ya. Nah jadi ibu semangat. Nah setelah itu ya kami dua sholat apa? Ini manajemen ya. Manajemen itu kan suatu kegiatan. Terus itu habis sholat jamaah. Nah saya dengarkan Al-Quran ada di YouTube ini. Ambil kami treadmill. Jadi di ruangan itu sudah ada treadmill. Kenapa harus treadmill ibu-ibu? Supaya aliran darah kita lancar, ya. Nah, treadmill itu stabil. Nah, kalau ibu-ibu misalnya ada uang 1,5 juta, adalah treadmill yang second ada di pasar rumput banyak, ya. Nah, 1,5 juta sudah dapat treadmill, ya. Karena treadmill itu bisa diatur. Nah, jadi habis treadmill jam 6 beliau kan ke tukang sayur, menu sudah kami atur, menu. Misalnya menu hari ini gulai kambing, menaikkan di sini. Terus ikan asin, ceplok telur, tadi itu tumis pare, tadi. Nah, jadi suami saya beli itu udah dimasak. Habis masak, terus suami saya kerjakan teknis saya. Habis sambil dengar Quran saya langsung bekerja. HP saya itu ada 5, jadi saya kerja pakai HP. Gitu. Karena dulu kan saya sering demo, sekarang mungkin saya sudah batasi. Saya terakhir 2019 saya pingsan waktu Prabowo di itu. Terakhir saya orasi itu waktu 21 Mei yang tembak-tembakan, saya nginep di Hotel Pasifik. Saya itu kan demo dan difitnah juga. Awas itu penyusup itu 9 naga. Tapi gak apa-apa, itu kerjanya intan ya. Di mana ada kebaikan pasti ada kejahatan. Itulah ibu-ibu semua intinya. Nah terus malam ibu-ibu, karena gini, kita itu harus disiplin tadi ya. Jadi malam itu jangan makan lagi setelah maghrib, ya. Karena pencernaan kita itu sesungguhnya puasa itu baik jika kamu mengetahui. Jadi jam 4 subuh sampai jam 12 siang itu masa detox. Jadi sebaiknya perut kosong atau minum air putih. Jam 12 siang sampai jam 8 malam atau jam 6 sore itu sebaiknya makan. Nah itu pencernaan. Jam 6 sore sampai jam subuh sebaiknya jangan makan lagi ibu. Jangan makan lagi. Apalagi kita usia kayak gini ya. Nanti ada yang kena asam urat, kena
kolesterol, kena gula darah, kena darah tinggi dan lain sebagainya. Jadi itulah manajemen diri dan lain sebagainya. Cukup ya kayaknya ya. Terima kasih ibu-ibu semua. Kesimpulannya adalah jadilah perempuan yang mumpuni dan meneladani Khadijah sang motivator, teladan muslimah sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.